Oh ada, iya bentar deh. Enggak. Sabarlah, aku mau ngomong ini. Kok kalian kalau itu mau haji, terus kok setiap bulan itu ada pasti ada doanya itu? Ya doanya apa? Emang kami berdoa jangan tiap bulan, kami tiap detik ada doanya. Masuk kamar mandi ada doanya, mau bangun tidur ada doanya, mau makan ada doanya. Emang kami berdoa tiap detik. Jangan karena haji yang adalah ritual rukun Islam kami. Makan aja kami ada doanya, gimana sih bang? Ini aja kak. Tuhan kalian di Mekah atau Allah? Mana? Tuhan kami di Mekah atau Allah? Ini pertanyaannya nih dua pertanyaan yang berbeda nih. Kan saya ditanya Tuhan kau di Mekah atau Allah? Nih pilihannya kok agak aneh ya. Coba misalkannya pilihan tuh begini, Tuhanmu di Mekah atau di Jawa, itu baru tuh. Ini Tuhanmu di Mekah atau Allah. Nih Allah itu bukan tempat. Mau membandingkan kedua tempat. Allah adalah nama sembahan, Mekah adalah tempat kiblat umat Islam menyembah. Kiblatnya arah. Nah, jadi pertanyaannya apa? Bocil kayaknya. Nggak apa-apa, biarkan bocil. Nggak apa-apa, Bang Datuk, tidak masalah. Mau bocil mau apa, nggak masalah. Saya mau, kalau selagi dia belum menghujat, nggak apa-apa. Ya, kita turunkan kalau sudah menghujat. Ya, 86. Dari diam dulu, dari gantian dulu dong. Kamu dari tadi lo nggak sabaran. Ini orang Kristen juga loh. Nah, 86. Oke, turun. Terima kasih ya. Bagus turunnya. Belajar dulu banyak-banyak biar enggak ketahuan memalukan umat Kristen. Oke. Dari silakan dari. Apa tadi dari? Tapi tertulis di surah An-Naml 91 itu kan An-Naml 91. Bentar saya buka dulu. Bentar. Ya, aku diperintahkan. Bentar dulu. An-Naml 91, Kak. 91. Sebentar. Oke, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu. Apa pertanyaannya? Ya, pengertian saya di situ berarti Tuhan Anda itu hanya ada di negeri Mekah. Tapi tidak tahu itu pengertian Anda, tahu kan? Iya, oke. Nggak apa-apa, maklum. Saya maklum loh kalau pengertiannya begitu. Emang rata-rata umat Kristen memahaminya begitu. Nah, saya jelaskan boleh ya? Kalian salah paham. Di situ dikatakan dengan jelas di situ, innama umirtu an a'budu rabba hadzihil balad, ya, rabba hadzihil. Pemilik, robba itu artinya pemilik, pemelihara atau Tuhan, ya. Rabba hadzihil baldati. Rabba hadzihil baldati artinya adalah pemilik negeri Mekah yang telah disucikan. Itu maknanya. Pahami dulu ya, teksnya aja kalian salah tuh. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah. Bukan gini, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang hanya ada di Mekah. Baru kalau begitu diksinya saya terima bahwa Tuhan kami hanya ada di Mekah. Nah, tapi masalahnya bukan begitu. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan Robba, pemilik negeri Mekah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya segala sesuatu. Artinya di sini bisa dipahami bahwa kami umat Islam hanya diperintahkan menyembah kepada Tuhan yang memiliki Ka'bah itu yang disucikan oleh Allah itu sendiri. Nah, bukan berarti ketika Allah adalah pemilik Ka'bah, dia hanya punya Ka'bah doang. Karena Allah adalah pemilik segala sesuatu. Diam dulu. Nanti, bentar dulu, saya belum komparasi loh. Ya. Kalau kita mau merujuk ya, justru Tuhan lokal itu ada dalam Kristen. Contoh, Yesus itu lahir di Yerusalem, nggak pernah keluar Yerusalem. Dia adalah Tuhan bumi katanya, tapi dia nggak pernah keluar dari Yerusalem. Tuhan lokal dia. Ya, saya nggak tahu tuh kenapa dia nggak pergi ke India kah, ke Padang kah. Kan katanya itu seluruh alam itu punya dia. Dia cuma 33 tahun hanya di Yerusalem saja, padahal dia bisa terbang kemana-mana kan. Nah, inilah saya bisa tuduh dia Tuhan lokal. Kenapa? Karena dia nggak pergi kemana-mana, cuma ada di Yerusalem doang. Gitu, oke? Nah, ya gitu. Ya, mungkin itu ya. Nah, lanjut. Ada lagi ayat yang menunjukkan kalau Tuhan kalian itu Tuhan lokal. Ini contoh nih diksinya begini. Dalam Raja-Raja pasal 5 nomor 15. Saya kasih ayatnya.
Saya kan komparasi membandingkan nih. Kalau mau menunjukkan Tuhan itu Tuhan lokal, gini caranya. Ada datanya. Raja-raja 5 bentar, 2 Raja-raja pasal 5 sebentar ya. 2 Raja-raja pasal 5, coba dibuka ayatnya kita baca. Ada Tuhan lokal 5 nomor 15. 2 Raja-raja pasal 5 nomor 15, ini Tuhan lokal ya. Mari kita baca data. Kita Bible yang diurapi, kita lihat datanya. Begini, kalau mau menunjukkan Tuhan lokal tuh begini caranya. Ini ya. Ini ya. Mana dia? Tereng. Ini. Perhatikan dengan baik, dengan seksama. Ini adalah Tuhan yang indikasinya hanya ada di Yerusalem doang. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abadi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Di seluruh bumi tidak ada Allah. Di Jawa tidak ada Allah, di Padang tidak ada Allah, di Mekah tidak ada Allah, dan juga di Eropa, di tanah Batak tidak ada Allah kecuali di Israel. Makanya saya curiga Yesus itu Tuhan lokal. Satu itu, di seluruh bumi tidak ada Allah, tapi hanya di Israel, kecuali di Israel. Jadi buktinya Yesus hanya di Israel. Itu bukti kalau Yesus adalah Tuhan di negeri Israel saja, bukan Tuhan seluruh alam. Ya. Sayangnya, bentar dulu, sebentar, belum klimaks. Klimaksnya ini klimaksnya, ini punchline-nya ini. Ini punchline-nya ini. Dengarkan ya baik-baik ya. Ketika dalam 2 Raja-raja dikatakan bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel saja, dan ternyata Yesus hadir di Israel 33 tahun selama hidup hanya di Israel. Sayangnya dia ditolak di Israel. Sedih sekali. Ya. Gitu. Terima kasih. Itu nubuatan. Iya betul kan, terpenuhi sama Yesus yang cuma ada di Israel kan. Berarti betul dong. Iya, itu nubuatan ketika nanti dia akan datang, lahirnya di situ dari keturunan. Iya betul. Buktinya dia cuma ada di Israel, dia nggak ada di mana-mana. Yang kemana-mana itu Paulus. Yang kemana-mana tuh Paulus, ngajarin Kristen kemana-mana tuh Paulus. Ya. Tapi kan Kak gini Kak, di surah An-Naml itu kan berarti hanya Kakak tahu kan pengertian dari hanya bahasa Indonesia yang benar dong. Aku hanya diperintahkan menyembah. Hanya itu untuk perintah menyembah. Tidak ada perintah menyembah kepada yang lain, hanya kepada pemilik Robba Hazal Baldati. Itu loh, tidak ada perintah penyembahan kepada yang lain. Aku hanya diperintahkan menyembah. Jadi perintah menyembah itu hanya kepada itu tadi. Loh, bahasa Indonesia mu piye toh? Jangan cabut waktu dulu. Makin kamu dulu cabut ya. Kamu dulu kabur ya waktu kamu dulu ini. Makanya bahasa Indonesia mu kacau. Gimana sih? Kalau hanya itu ini penegasan nih bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Itu jelas, bahasa Indonesianya jelas. Buktinya apa? Tuhanmu hanya lahir di Israel dan tidak pernah keluar dari Israel. Tuhan lokal. Itu pun ditolak di Israel. Sudahlah, Tuhan lokal ditolak lagi. Kan sedih nih. Gitu. Harus memahami teks dan konteksnya itu dari ayat nats itu, ayat pasal itu. Itu silakan Pak, Bapak jelaskan. Ya, nubuatan tentang kedatangan dia lahir dari seorang perempuan yang nama Maria. Itu dari keturunan mereka, dari keturunan Israel. Tetapi tujuannya Tuhan itu punya keturunan. Bukan Tuhan punya keturunan, dia lahir dari anak manusia. Yesus itu keturunan manusia gitu. Bang Datuk terbalik. Bukan Tuhan punya keturunan, tapi Tuhan punya nenek moyang, punya opung. Dia beda dengan manusia. Beda dengan manusia kita. Kalau kita jadi itu dari hubungan suami istri, ayah dan ibu. Nah, ini mau saya bahas nih, Bang. Ya, dengar dulu. Kita ini ada di dunia oleh karena perkawinan seorang laki-laki dan perempuan. Tapi kalau Yesus dikandung itu jelas bukan dari seorang ayah, seorang bapak,
tapi dia dikandung dari Roh Kudus. Nah, itu perlu diluruskan. Bedanya di situ loh. Kita dengan Yesus berbeda. Coba kalau kamu berani, kamu berdoa, sholat, atau kamu sholat, kamu tanyakan pribadi Yesus, tanyakan dia langsung. Kalau kamu berani. Sering, Yesus, kalau kau Tuhan datang ke Komal ini, saya ingin diskusi denganmu, Yesus. Tolong, janganlah orang Kristen yang awam ini. Tolonglah kau datang ke Komal ini. Sering. Kalau di sini kan kita cari sensasi untuk mendapatkan poin. Nanti malam. Nanti pas saya lagi mau tidur, nanti saya bilang, Yesus turun ke Komalku, tolong datang ke Komalku, aku ingin diskusi denganmu. Nanti saya pas lagi tidur, kamu harus bicara antara kamu pribadi dengan dia. Iya, itu urusan saya pribadi sama Yesus lah. Saya udah sering kok. Yesus, tolonglah datang, aku pengen dijamah olehmu, dijamah sekali aja. Pernah aku bilang gitu loh. Nggak dijamah-jamah aku. Lalu saya mau tanya kamu, tadi kamu punya pernyataan bahwa aula SWT tidak bisa disamakan dengan makhluk ataupun roh. Oh iya dong. Lalu kalau saya mau tanya, menurut iman Islam, aula SWT itu yang bagaimana? Mohon dijelaskan. Yang mantap. Saya jawab dengan ayat ya, Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala ini yang bagaimana? Yang laisa kamislihi syai'. Artinya apa? Yang tidak semisal dengan makhluk. Singkat, padat, cepat, nggak mutar-mutar kan kami. Nah, saya jangan dulu Anda bertanya karena saya mau meluruskan kesalahpahaman tadi ini. Anda bilang Yesus itu lahir dikandung dari Roh Kudus? Ya itu firman yang berbicara. Ya itu. Nanti kita bahas ayatnya. Ya, nanti saya minta data-datanya. Menurut iman kamu tidak percaya, tapi kalau iman Kristen kami percaya. Gantian dong Pak, kita diskusi dua arah nih. Ya itu untuk kamu tidak percaya itu kamu. Iya, bukan untuk saya. Kita punya percaya. Aduh. Pak mau diskusi bareng gimana sih kalau gini? Gantian dong. Iya, gantian dong Pak. Kan Bapak bilang dia dikandung dari Roh Kudus. Ayo kasih datanya sama saya. Tunjukkan ayat berapa. Karena saya mau membuktikan kalau dia itu dari sperma. Saya tunjukkan dulu dia dari sperma ya. Makanya saya agak bingung dengan Bible ini nih. Ya, Bapak perhatikan. Ini kan saya tunjukkan data. Belum saya tunjukkan udah nanya di mana. Nggak sabaran, punya banyak anak lo kamu nanti lo dari. Sabar dulu ya. Roma pasal, aduh ya Allah, inilah kalian kalau mau diskusi sama saya tuh yang sabar lah. Saya aja sabar menghadapi kalian loh. Roma pasal 1 nomor 3 tentang anaknya. Ini merujuk kepada siapa ini? Dari anaknya ini siapa ini? Yesus Kristus. Mantap. Yaudah, berarti betul tentang Yesus ya. Diam. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan. Kamu tahu nggak arti diperanakan itu? Ada hubungan ihi di dalam itu. Diperanakan dari keturunan Daud. Lalu kalau kita lihat kata keturunan ini apa bahasa aslinya? Mari kita lihat bahasa asli dari keturunan. Maka kita akan klik, akan kita temukan sperma. Tahu kamu sperma ini apa? Tahu arti apa sperma? Tahu apa arti sperma? Masa nggak tahu sperma? Harapannya Kak. Kecuali tadi dijelaskan dia dikeluarkan dari dia diciptakan dari sperma tadi diperanakan. Gimana sih? Kamu tahu nggak diperanakan itu? Diperanakan itu dalam KBBI artinya apa coba? Diperanakan. Kita lihat KBBI ya. Diperanakan KBBI. Ketika tadi saya mengatakan dalam kamus KBBI apa sih kamu? Dari tadi ngomong-ngomong kamu tapi nggak ada data. Diperanakan artinya dalam KBBI mana nih? Diperanakan anak keturunan manusia yang masih kecil. Mana nih memperanakan nih? Mana ya? Memperanakan. Memperanakan itu melahirkan anak atau menganggap sebagai anak angkat juga bisa ternyata nih di KBBI ini. Atau membungakan uang. Waduh, memperanakan uang ya. Jadi atau mengkloning lah ya. Nah, yang mana ini definisi diperanakan ini? Dijadikan anak angkat sama Daud, kok pakai sperma? Kalau jadi anak angkat kenapa pakai sperma gitu ya kan? Karena yang pakai sperma ini hanya adalah hubungan yang ada hubungan au gitu. Kenapa di situ ada kata sperma gitu? Itu gunanya apa gitu?
Di mana ada sperma di Kau nggak lihat? Masa aku berkali-kali lihat ini aku tunjukkan lagi. Nonton makanya yang tengok apemu. Ya, tengok apemu. Kakak buka pengertian dari peranakan ya, memang itu di situ terdapat ya, dia dilahirkan. Bukan ya, kata sperma. Oi, tonton dulu baik-baik. Ini loh, diperanakan dari keturunan. Keturunan ini benih ini ditulis. Mari kita lihat dasar katanya. Bang Datua mute bang, noise. Ada suara sperma. Sperma di sini tertulis. Sperma itu apa? Benih. Gimana dong? Gitu Kak, sebelum siapa si Maryam itu nikah, si Maria nikah dengan si Yusuf, dia belum apa namanya, si Maria itu diberikan malaikat itu apa? Kamu ya emang nggak ada adab ya, mama Tuhan lo kamu si Mariain. Nggak ada adab ini orang. Mama Tuhan si Maria. Ngeri kali kalian itu ya. Coba kalau ngomong si Jokowi kayaknya nggak sopan banget ya. Ini mama Tuhan loh dia si Maria. Iya, beradab lah sedikit. Kalau mamamu misalnya Mariati dan mamamu mana si Mariati, nggak sopan itu. Kau mama Tuhan, kau si Maria kan. Kami aja menghormati loh Bunda Maria loh. Ya lanjut. Apa yang mau kau jelaskan apa tentang sperma itu? Bantah dulu sperma itu. Gini loh, diskusi itu bantah-bantahan. Ya, kau bantah saya, baru kau tunjukkan mana yang benarnya. Jangan ini kalau nggak bisa menjawab mending diam, belajar dulu ya. Gitu loh. Ya, ada yang mau menjelaskan tentang Yesus secara daging ini itu spermanya Daud? Ada yang mau menjelaskan nggak? Dan tolong kalau menjelaskan pakai sudut pandang scholar loh, jangan asal bunyi aja kalian ya. Nah, kenapa saya membawa ini? Ketika wajar kiranya kalau saya menunjukkan Yesus yang kalian sembah, Tuhan yang kalian sembah itu bukanlah orang yang lahir dari Roh Kudus. Pertama, dalam kitab Roma Paulus mengatakan dia itu hasil sperma. Kemudian dia punya silsilah. Katanya dari Roh Kudus kok punya silsilah sampai ke Joseph. Yang bener lah. Lagi pula katanya Maryam perawan. Perawan kok punya suami. Mana ini yang betul? Jelaskan dong. Kalau perawan itu kayak Bunda Maryam, Sayyidah Maryam di dalam Al-Quran. Tidak memiliki suami sama sekali. Bahkan tidak tersentuh oleh laki-laki. Berada di mihrabnya, makannya aja dikasih itu sama Allah langsung gitu. Tapi ini di mute dulu, Grace di mute dulu ya, sister atau brother ini, saya nggak tahu nih Grace ini ya. Jadi tolong jelaskan kepada saya, kalian yang mengaku Yesus dikandung dari Roh Kudus itu datanya mana? Tunjukkan ke saya, mari kita bahas datanya. Kalau ini surat-surat dari Paulus loh ya, kalau dia itu dari sperma Daud. Nah sekarang kalian tunjukkan kepada saya pembuktian kalau dia itu bukan anak manusia. Dia ngaku anak manusia. Dia mengaku orang-orang mengatakan Lukas pasal 3 nomor 23, menurut anggapan orang dia anak Yusuf. Berarti orang di situ sadar kalau dia anak Yusuf. Mamanya punya suami, iya. Apalagi alasan kalian tuduh dia dari Roh Kudus? Kalau kalian mau bahas ayatnya, bawa sama saya ayatnya. Mari kita bahas. Lanjut. Siapa yang mau membahas? Iya, halo Kak. Halo Kak Grace, selamat malam, selamat datang di Komal Islam. Komalnya tempat edukasi seluruh orang yang beragama, dan kita akan membahas agama-agama. Di sini umat non-muslim awam boleh bertanya, dan kalian boleh bertanya apa saja. Kami berhak untuk tidak menjawab apa saja juga. Kami menjawab apa yang kami ketahui tentang agama kami, dan kami berhak mendiskusikan apapun. Ketika kalian membuat statement, kami berhak untuk mereactionnya. Begitu juga kalian. Tapi kalau bisa dengan data, supaya kita tidak asumsi dan tidak memfitnah jatuhnya. Ya, gunakan data. Silakan Kak Grace mau menanggapi atau mau bertanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya tidak suka Kak kalau yang bukan dari orang Kristen berbicara tentang dogma kekristenan. Oke, terima kasih. Saya tidak ada urusannya dengan suka atau tidak sukanya Anda, karena hidup saya bukan untuk menginginkan menjalankan apa yang Anda suka. Kalau Kakak bentar dulu dong, kok kayak gini sih? Kakak kan nggak suka, harusnya Kakak yang pergi dari sini. Ngapain Kakak ke sini? Kalau nggak suka ya jangan di sini lah. Gimana Kakak ini?
saya gini ya kak ya, saya kadang heran nengok kalian gitu. Wajar. Berbicara tanpa bersekolah itu akademisi. Siapa bilang kakak main fitnah nih? Saya kok sekolah loh. Enak aja kakak bilang saya nggak sekolah. Teologi ya. Sejak kapan? Ketika mengkritisi kitab Anda harus sekolah teologi. Mana gelar teologiamu? Kamu bukan teologi ya. Jadi kamu nggak berkata. Memang. Iya. Coba tunjukkan kepada saya. Katakan ini, saya hanya tersenyum. Di sini saya ya tersenyum. udah senyum, nggak apa-apa. Iya. Senyum lah. Bagus dong. Kaum bebal. Iya, kaum bebal kak. Betul. Kok nuduh-nuduh saya bebal? Kakak minta hikmat kak dari Tuhan kak. Kakak minta hikmat. Udah tiap hari. Tuhan Yesus pasti jamah kak. Pasti jamah. Iya, saya udah minta Yesus jamah. Yesus nggak mau menjamah karena saya bukan pendosa. Karena Yesus datang untuk pendosa doang. Kayak Fatimah Sedekah, pendosa dijamah. Sophie Katul, pendosa dijamah. Paulus, pendosa dijamah. Yesus itu kalau mau dijamah katanya apa? Aku datang untuk pendosa, bukan untuk orang benar. Saya ini orang benar, makanya saya tidak pernah dijamah sama dia. Kayaknya begitu. Oh, merasa tinggi hati juga ini. Loh, kan Yesus yang bilang. Kata Yesus, aku datang untuk pendosa, bukan untuk orang benar. Contoh, MKC, penipu, jadi Kristen dijamah Yesus. Sopiatul, pesundal, ya, istri simpanan di Amerika sana, dijamah sama Yesus. Fatimah Sedekah mengaku saya dulu Islam yang jahat, saya dulu Islam yang ekstremis, dijamah sama Yesus. Siapa lagi itu namanya Paulus pembunuh, dijamah sama Yesus. Yesus itu menjamah orang yang jahat-jahat. Kalau saya mungkin nggak, dia nggak mau jamah karena saya nggak jahat. Ngapain dia jamah saya? Saya bilang Yesus, oh Yesus tolong jamah saya. Saya pengen banget dijamah sama Yesus. Jamah aku Yesus, ku sudah tak tahan. Nah, udah sering saya bilang gitu kok. Nggak dijamah-jamah saya. Maaf ya kak gini ya. Nanti setelah selesai live sebentar saya gantian dong. Ini yang ngomong yang mana ini? Saya tiap hari loh hampir teriak-teriak saya di kamar mandi. Di kamar mandi sambil mandi. Jamah aku Yesus, ku sudah tak tahan. Nggak dijamah juga. Datang ke komal-komal. Jamah aku Yesus, ku sudah tak tahan. Nggak dijamah-jamah. Nggak tahu saya apakah saya terlalu benar di mata Yesus sehingga saya tidak dijamah sama dia. Saya nggak ngerti. Kakak setelah kakak buat live ini nanti ada rekaman ini. Iya. Kakak coba dulu introspeksi diri dari tiap hari kakak berbicara. Kakak nggak malu ya? Kakak nggak malu? Enggak. Kenapa saya harus malu ketika saya berbicara dengan tegas dan lugas dan jelas, terstruktur dan sistematik dan ada isinya? Kenapa harus malu? Akhlakmu nol kak. Akhlakmu nol. Apa arti akhlak? Akhlakmu nol kak. Iya, arti akhlak apa? Tidak ada. Iya. Gimana? Attitude menurut Yesus yang baik itu gimana? Kalau kamu orang rendah hati di hadapan Tuhan, kamu nggak Yesus ini. Kamu menghargai kak. Iman percaya orang lain. Menghargainya gimana caranya? Harus menjadikan dia Tuhan. Enak kali Anda. Aku, Yesus jamah aku. Lah kan Anda suruh saya tadi minta Yesus jamah saya. Saya teriak minta, kok Anda yang marah? Bukan begitu caranya. Kok Anda ngatur-ngatur cara saya? Lucu Anda ini. Kok Anda pula yang ngatur-ngatur saya? Oh, nggak mau, enak aja. Anda suruh saya menyembah dia, itu Anda yang tidak berakhlak. Anda memaksa saya menuhankan dia. Anda punya akhlak Anda. Orang sudah beragama, Anda suruh masuk ke agama Anda, melanggar keputusan SPP 2 Menteri Anda. Kamu jahat, perempuan jahat. Jangan Pak, suara kamu nggak jujur. Tuhan tahu apa yang kamu lakukan. Ingat ini. Ingat. Kalau memang dia tahu apa yang saya lakukan ini tidak jujur, kenapa dia nggak jamah saya? Katanya dia datang untuk pendosa. Buktinya dia nggak datang menjamah saya. Katanya dia datang untuk pendosa. Saya pendosa dong. Kok dia nggak jamah saya? Gimana sih? Iya. Aneh nih orang. Gimana ini maksudnya? Ini saya nggak paham dengan umat Kristian ini. Endingnya kak. Kamu tengok endingnya kak. Iya. Betul, saya katakan itu. Kamu tengok endingnya. Saya tengok. Bertobat kak. Bertobat. Tiap hari kami bertobat. Tapi kalau kau suruh aku menyembah anak manusia, nggak usah lah ya. Terima kasih lah ya. Aku sudah puas dengan menyembah kepada Tuhan yang transenden. Emang urusanku. Saya tidak pernah menyuruh itu. Kamu yang meminta. Kamu bilang kan, saya suruh Yesus menjamah saya. Iya, kan kamu yang suruh. Kamu tuh yang suruh saya minta kepada Yesus. Ya itu urusan saya. Kau hujat kepercayaan orang lain. Jangan yang menghujat itu bukan saya. Coba tunjukkan saya menghujat tadi. Mana. Tunjukkan saya pernah menghujat. Menjamah saya tuh. Itu Tuhan kami. Ya kau
Kau yang suruh aku minta kepada Tuhanmu. Kau tinggal di Indonesia. Kau marah. Kau tinggal di Indonesia. Kau tinggal di Indonesia, bukan tinggal di apa? Di hutan. Kau lucu. Kau nyuruh aku minta sama Tuhanmu, ku jalankan. Kau pula yang marah sama aku. Lucu kau. Kapan sadarnya coba? Nanti endingnya kau apa? Mau jadi apa endingnya? Mau jadi bidadari aku. Yesus kak, endingnya aku jadi bidadari. Aku jadi bidadari si yoga, tahu kau? Adab Kristennya, Grace. Adab Kristen banget ya. Adab Kristennya adabnya begini ya. Mau teriak-teriak, masa-masa orang tobat-tobat ya kan. Ini adab Kristen begini nih. Aduh kak, coba Grace, santai diskusinya Grace. Betul. Hatimu ngeri kali, betul. Santai diskusinya Grace. Enggak, hatinya ngeri kali nih orang ini, betul loh. Udah kelihatan hatiku. Hatiku kelihatan. Itu loh. Wah, dia Tuhan loh. Jangan kau menghakimi, kata Yesus, karena kau akan dihakimi. Wah, akhlak Yesus, akhlak Kristen begini. Menghina kamu itu. Tunjukkan sama aku ketika jadi pendeta-pendeta yang berteriak dalam nama Yesus, Yesus, ketengking, itu menghina mereka. Mereka. Itu dia sungguh-sungguh, bukan seperti kamu pula yang ngatur orang sungguh-sungguh mana enggak. Kau pula yang tahu mana yang sungguh-sungguh mana enggak. Kau pula dari cara-caramu. Tadi aja kusuruh kamu enggak mau. Kamu kusuruh enggak mau. Kok gitu? Sorry kau bilang. Menyembah Tuhan kau enggak mau aku. Kalau berseru kepada Yesus mau aku. Tuhan enggak mau aku. Tapi Yesus jamah aku, mau aku. Kok kau bilang aku mengucap? Itu apa bedanya? Ya beda lah. Yesus itu nama. Kalau Tuhan aku memanggil dia sebagai Tuhan. Beda lah. Apa? Kau katakan itu niatku minta dijamah. Jujur. Minta dijamah. Jujur. Oke, jujur. Oke. Kau minta aku jujur ya. Oke. Tuhan Yesus kak. Endingnya kau tengok nanti kak. Bukannya apa ya kak? Ya udah. Ya udah. Jangan. Tolong jangan kak. Kasihan kau nanti kak, betul. Nggak perlu kau kasihan sama aku. Banyak yang kasihan. Banyak kali cerita kau. Kau Iya. Endingnya diam dulu. Ya, kalau nggak bisa diskusi turun. Udah. Betul. Iya bebas. Iya bebas aku. Aku orang merdeka kok. Kau pikir aku dijajah? Sejak kapan negara ini dijajah sekarang? Penjajah itu harus dihindarkan, dibuang jauh-jauh. Aku merdeka. Enak aja. Kau pikir aku ini apa? Pembantumu yang kau suruh-suruh. Dengar ya, dengar kalian. Kau suruh aku mengemis kepada Tuhanmu. Sorry to say, maaf, nggak akan mungkin. Tapi kalau memanggil Tuhanmu, aku panggil dia. Nah, kau tanya apa maksudmu? Maksudku minta dijamah. Betul-betul minta dijamah. Aku pengen dijamah. Nggak boleh aku pengen dijamah rupanya. Akulah. Aku yang kepengen, kok kau pula yang sibuk. Aku yang ingin dijamah, kok kau yang sibuk. Hah? Kok lucu? Aku yang pengen dijamah, kok kau yang sibuk. Aku pengen dijamah, kok kau yang marah? Hah? Sudah tidak boleh aku berkehendak dari diriku sendiri. Panggil kak, suara dia lebih tua. Iya. Kau lebih tua. Aku baru 37, kau udah 50. Ya. Diskusi baik-baik aja. Kau ngatur-ngatur kami kayak penjajah kalian. Masuk komal Islam, kami kalian atur sesuai yang kalian mau. Padahal kami ini agamanya Islam. Aturan kami adalah Al-Quran, hadis. Aturan negara kami adalah Undang-Undang Dasar 1945. Bukan suka atau tidak sukanya kalian. Apa pedulinya dengan suka nggak sukanya kalian? Kalau kami hidup untuk sukanya kalian, hebat kali kalian. Siapa kalian? Jangan mentang-mentang kalian ngaku anak Tuhan, kami kalian suruh-suruh melakukan apa yang kalian mau. Apa hak kalian? Mentang-mentang kami anak Tuhan, terus kami harus ikut mau kalian? Diskusi-diskusi aja. Kok aku pula yang diatur-atur? Aku mau jawab tadi itu. Ya, silakan, ini Pak. aku ada dapat dalilnya ini. Ini bagus nih. Kandung dari Roh Kudus. Nah, inilah. Matius apa ini? Pasal 1. Kamu lihat dalilnya Matius 1 ayat 20. Iya. Ya. Boleh. Cari dulu. Matius. Iya, Pak. Nih. Matius pasal 1 ayat 20. Silsilah. Pasal 1. Tetapi saya baca ya. Iya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya. Ini siapa? Yusuf, suaminya Maria. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung